Quo Vadis moderasi ajaran Islam, agenda siapa? Bagi seorang muslim, meyakini kebenaran Islam adalah sebuah keharusan. Mengingkarinya adalah sebuah kemungkaran. Secara normatif, Islam adalah agama sempurna yang datang dari Allah yang maha sempurna. Islam adalah agama benar karena datang dari Allah yang maha benar. Secara historis, penerapan hukum Islam oleh Rasulullah telah melahirkan peradaban agung yang tercatat dengan tinta emas. Will Durant dalam The History of Civilization 1926 volume ke-8 halaman 151 menegaskan bahwa secara historis, Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri yang terbentang dari Cina, Indonesia, India, Persia, Syam, Jazirah Arab, Mesir hingga Maroko dan Andalusia. Islam juga mendominasi cita-cita dan akhlak mereka serta berhasil membentuk gaya hidup mereka. Islam telah membangkitkan harapan mereka serta meringankan permasalahan dan kecemasan mereka. Islam telah berhasil membangun kemuliaan dan kehormatan mereka. Mereka telah disatukan oleh Islam. Islam telah berhasil melunakkan hati mereka meski mereka berbeda-beda pandangan dan latar belakang politik. Namun demikian, semenjak awal didakwahkan oleh Rasulullah, agama Islam senantiasa mendapatkan tantangan dan perlawanan serta halangan. Berbagai bujuk rayu duniawi agar Rasulullah menghentikan dakwah hingga ancaman fisik, bahkan berbagai virus pemikiran batil dilancarkan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau menerima dan mencampur aduk keyakinan mereka dengan agama Islam. Hingga Allah mengingatkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Kesempurnaan Islam juga ditunjukkan melalui berbagai istilah yang disematkan dalam kata Islam yang murni berasal dari Al-Quran. Berbagai kata yang disematkan Allah setelah kata Islam misalnya kafah, rahmatan lil alamin, dan wasatiyah. Ketiganya memiliki pengertian khas yang sahih karena berasal dari Allah. Namun, semenjak terjadi penetrasi filsafat ke dalam kajian studi Islam, lahirlah istilah-istilah baru yang menyertai kata Islam seperti Islam moderat, Islam radikal, dan Islam liberal. Labelisasi Islam ini sontak menuai polemik intelektual di kalangan para pemikir muslim di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Meski istilah-istilah baru itu jelas berasal dari epistemologi barat, namun faktanya pro kontra muncul di kalangan intelektual muslim. Polarisasi kaum intelektual muslim tak bisa dihindari. Narasi moderasi ajaran Islam misalnya digagas untuk mengambil jalan tengah antara paham radikalisme atau konservatisme di satu sisi dan paham liberal di sisi yang lainnya. Ironisnya, narasi moderasi ajaran Islam telah memapar hampir semua negeri-negeri kaum muslimin. Pada tataran faktual, di mana penerapan Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna masih jauh dari konsepsi Al-Quran sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Islam dengan syariatnya dapat memberi rahmat bagi seluruh alam semesta dengan diterapkan dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Namun demikian kenyataannya, syariat Islam belum bisa diterapkan. Bahkan upaya-upaya menghalangi diterapkannya syariah Islam semakin banyak melalui epistemologi barat yang dikembangkan, yaitu moderasi Islam, sehingga dapat mengubah pemahaman umat Islam tentang syariah Islam itu sendiri. Lantas, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan moderasi ajaran Islam itu? Apakah ini murni diskursus di kalangan intelektual muslim? Atau ada agenda tersembunyi barat untuk menghadang kebangkitan Islam, sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah tema forum grup discussion Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa edisi 3 dengan mengangkat judul Quo Vadis moderasi ajaran Islam, agenda siapa? Selamat mengikuti.